Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Isapatoni, dosen tetap jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Melalui video ini, saya akan membawakan materi pembelajaran pada pertemuan yang keempat mata kuliah Produksi Televisi mengenai tahapan produksi siaran televisi. Video ini juga dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2026, yaitu PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan. Mata kuliah produksi televisi dengan kode KOM 622307 merupakan mata kuliah wajib jurusan atau prodi yang berbobot 3 SKS diberikan di semester 5. Mata kuliah ini secara umum berisi perkuliahan yang berbasis praktek atau praktikum dengan luaran kreativitas mahasiswa memproduksi program siaran televisi sebagai media komunikasi massa dari mulai proses praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Mata kuliah ini di samping memberikan bakal pengetahuan, wawasan, juga memberikan ilmu praktik dalam membuat program siaran televisi sesuai regulasi. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah sebanyak 16 kali di pertemuan ke-8 UTS dan UAS di pertemuan ke-16. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran secara luring berbasis praktikum di kelas dan di laboratorium televisi dengan pendekatan self-directed learning, small group discussion, problem-based learning, case study, serta project-based learning. CPL atau capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memproduksi program komunikasi berbasis online atau digital dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi multi-platform. Sedangkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 3 CPMK masing-masing. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep-konsep produksi televisi, sistem dan regulasi penyiaran Indonesia. Yang kedua, mampu mengimplementasikan proses dan tahapan produksi siaran televisi serta peralatan produksi dengan menerapkan metode ilmiah secara logis, kritis, sistematis, sesuai perkembangan teknologi informasi, dan penuh tanggung jawab terhadap tugas. Dan yang ketiga, mampu menghasilkan program acara siaran televisi sebagai penerapan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi berbasis online atau digital. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan memberikan tugas-tugas diantaranya kuis berbobot 5%, tugas kelompok 5%, UTS 15%, UAS 20%, serta yang terakhir hasil proyek produksi yang berbasis project based learning sebesar 50%. Referensi yang digunakan salah satunya adalah buku Television Production karya Gerald Millerson tahun 2016 dan juga modul-modul praktikum serta peralatan produksi televisi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di perkuliahan produksi televisi. Kali ini di pertemuan yang keempat kita akan membahas sebuah materi yang bertajuk tahapan produksi siaran televisi. Oke, tahapan produksi siaran televisi ini kita bagi menjadi 3 tahapan, teman-teman ya. Yang pertama ada praproduksi, lalu tahapan produksi, dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan pasca produksi. Mengenai materi, rencana pembelajaran, tugas-tugas di semua pertemuan mata kuliah saya, mata kuliah produksi televisi, kalian bisa dapatkan di link SID /Ivanisa21. Jadi teman-teman nanti bisa dapatkan semuanya di sini. Dengan harapan nanti teman-teman tidak akan bertanya lagi ya, Pak, tugas minggu ini apa, tugas minggu itu apa, semua ada di sini. Jadi silahkan teman-teman buka link ini ya. Oke, di perkuliahan di pertemuan yang keempat ini tentu
harus ada tujuan ya dan capaian pembelajaran yang akan teman-teman nanti dapatkan. Ya, yang pertama itu di tahapan yang pertama itu menjelaskan tahapan produksi program televisi dari pra hingga ke pasca produksi. Lalu yang kedua mengidentifikasi peran tim produksi di setiap tahapan. Lalu yang ketiga menjelaskan hubungan antara konsep kreatif, teknis produksi, dan hasil siaran. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu ini seluk-beluk tentang produksi, teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin berpendapat dulu, silahkan apa sih produksi itu? Silahkan dari teman-teman mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apa itu produksi? Ya teman-teman, kalau misalnya dengar produksi itu kan mungkin yang di kepala teman-teman itu akan yang teringat ya, mungkin ada di produksi-produksi di pabrik atau apa, tapi mungkin ada yang bisa menyebutkan produksi itu apa? Oke, namanya siapa? Oke. Kalau menurut saya sendiri sih, produksi itu adalah suatu kegiatan atau suatu proses yang mana itu merupakan suatu proses untuk menghasilkan suatu produk. Oke. Produk fisik ataupun tidak. Oke, jadi untuk menghasilkan sebuah produk ya. Ada lagi? Oke, terima kasih ya Rido. Ada lagi? Apa itu produksi kira-kira? Produksi. Oke, kita bahas yang Rido ya, untuk menghasilkan produk di sini. Betul ya? Produksi itu yang namanya produksi ya, menghasilkan produk. Oke lah gitu ya. Kalau kita bisa lihat teman-teman, yang namanya produksi itu berkaitan dengan sebuah proses ya, atau mengolah bahan mentah atau mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Kurang lebih esensinya seperti itu. Tapi apa yang terjadi di dunia broadcasting ya, khususnya televisi ini, apa yang diproduksi? Yang diproduksi adalah sebuah program. Oke, program, atau misalnya kita sering berbicara kalau zaman sekarang itu ngomongnya apa? Konten Pak katanya ya. Ya itulah yang diproduksi. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ada gambaran umum. Ya, gambaran umum proses produksi televisi itu ada 3 ya, yang tadi saya sudah sebutkan di awal, yang mengenai bahwa bahasan kali ini itu yang pertama tentang praproduksi. Praproduksi erat kaitannya dengan sebuah perencanaan. Rencana, kita merencanakan. Kalau kita analogikan dengan sebuah pembangunan bangunan misalnya, teman-teman di rumah sedang merenov rumah atau apapun. Praproduksi itu bisa kita katakan dengan proses membuat pondasi, betul, itu perencanaan. Oke, pondasi bagus, berarti kita masuk ke tahap-tahap berikutnya untuk menguatkan struktur, untuk membuat bangunan yang akan kita jadikan sebuah tempat tinggal misalnya. Oke, lalu yang kedua produksi. Nah ini berhubungan dengan semua proses pelaksanaan atau rekaman yang seperti itu. Yang ketiga yaitu pasca produksi. Nah pasca produksi ini berhubungan kalau di konteks produksi televisi atau produksi broadcasting itu berhubungan dengan edit-mengedit. Oke, hasil rekaman bagaimana kita bisa siarkan dengan proper itu dengan cara diedit. Kalau kita analogikan lagi ke proses pembangunan, proses pasca produksi ini berkaitan dengan apa? Dengan finishing. Oke, kalian punya rumah biar cantik, biar enak dilihat, diapain coba? Apa? Furniture. Terus apa lagi misalnya? Biar warnanya bagus, diapain? Dicat. Oke, hal-hal yang berhubungan dengan apa yang ingin ditampilkan itu adalah proses pasca produksi. Kita masuk ke proses yang pertama, teman-teman, yaitu proses perencanaan tadi yang disebut dengan praproduksi. Oke, ada beberapa tahapan di sini. Proses produksi ini dikatakan kesuksesan program itu dimulai dari tahapan ini. Oke, sukses atau tidaknya itu dimulai dari tahap praproduksi. Oke, tahap awal, tahap perencanaan. Yang pertama itu adanya penyusunan tim produksi. Tim produksi itu banyak teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan di sini. Ada produser, sutradara, kameramen, lalu penata cahaya, penata suara, juga editor. Yang kedua, ini adalah sebagai struktur yang sangat penting dalam dunia produksi, yaitu pengembangan ide dan konsep. Yang pertama, buat konten, kita mau bikin konten apa? Oke, kalau di produksi televisi itu banyak, saya bilang banyak seperti itu. Ada genrenya itu, ada berita, ada hiburan, ya, dan lain-lain. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Tapi penentuan format
atau genre itu menjadi hal yang penting. Kita mau bikin konten apa. Yang kedua, ada yang namanya penulisan naskah. Karena sistem produksi broadcasting itu tidak ada yang spontan, ya, spontan, huhui gitu ya. Tidak ada yang seperti itu, jadi semuanya terencana. Nah, ini ada hal yang penting, yaitu menulis naskah. Situ. Jadi alur ceritanya mau seperti apa itu ada tertuang di penulisan naskah. Selanjutnya itu ada perencanaan teknis, ya, memilih lokasi, peralatan, ya, lalu ada audio dan lain-lain. Ini orang-orang yang bekerja di di bidang operator lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir ada jadwal produksi. Nah, ini syuting schedule juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Di dunia penyiaran itu waktu itu kadang tidak sangat fleksibel. Fleksibelnya itu ya bisa aja kapan aja gitu ya. Kadang molor, kadang apa itu hal-hal yang memang sering terjadi. Tapi kalau adanya jadwal yang teratur, syuting schedule-nya ini baik, hal-hal itu bisa sangat reduksi. Jadi terstruktur dengan baik, terencana dengan baik. Itu ya, itu praproduksi. Selanjutnya ada proses produksi. Nah, ini konsep itu dirubah menjadi gambar ataupun suara. Oke, ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, yaitu tentang rekam-rekam. Oke, ini terjadinya itu bisa di luar ataupun di studio. Oke, yang pertama setup peralatan, ya. Produksi itu memakai alat, teman-teman, menggunakan teknologi. Dan itu biasanya harus dipersiapkan, tidak langsung, ya, ada dulu dites-tes dulu lah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua ada pengambilan gambar atau syuting, ya. Ada bisa multi kamera, single kamera atau live dan atau rekaman. Live itu secara live streaming, live broadcasting atau rekaman, atau orang televisi biasa bilang itu tapping namanya. Lalu yang ketiga ada pengarahan talent. Nah, pengarahan talent ini biasanya diarahkan oleh tim produksi yang ada di ruangan atau di luar. Kalau di ruangan itu ada floor director yang mengarahkan, ya, mengarahkan. Itu bajunya kurang rapi, itu rambutnya berantakan, itu diarahkan, oke, di depan si talent. Oke, lalu ada pengaturan audio dan pencahayaan, ini juga sangat penting, ya, karena banyak sekali kegagalan produksi televisi itu melibatkan hal-hal teknis. Lagi tapping, lagi rekaman, taunya listriknya mati. Oke, kemarin itu saya lihat di sepak bola kalau tidak salah, ya, ada pertandingan apalah saya lupa. Lagi main mati lampunya. Itu kegagalan produksi yang berhubungan dengan pengaturan pencahayaan di sini. Ini harus proper sekali. Yang ketiga, yang selanjutnya, itu ada koordinasi tim. Teman-teman, dalam produksi apapun, ya, broadcasting khususnya, itu terdiri dari tim. Banyak. Itu kalau mereka tidak koordinasi, kalau mereka musuhan, nggak jadi. Ya, jadi mereka harus koordinasi dalam produksi, ya, khususnya pra dan pasca pun sama, mereka harus sering ngobrol. Oke, itu di produksi. Selanjutnya di pasca produksi, ini terakhir. Yang terakhir, mengubah rekaman mentah menjadi program yang siap tayang. Ini adalah program program yang akan di finish, ya, di finishing. Mau dicat kayak gimana, mau pakai furniture apa. Ini ada di tahap ini. Yang pertama ada editing, ya, pemilihan shot, lalu ada pemotongan transisi dan lain, itu hal yang sangat teknis. Mixing, audio kadang sebuah program itu masih sering suaranya kekecilan atau enggak noise, ya, ada suara-suara bocor. Oke, dari situ. Lalu yang tak kalah penting adalah grafis, ya, grafis animasi. Ini penting juga untuk melihat tampilannya secantik apa gitu, ya. Ada opening, ada lower third. Pernah dengar lower third? Lower third belum pernah, ya. Lower third kalau kalian lihat di televisi ada wawancara si A, misalnya diwawancara presiden lah, Prabowo Subianto, di bawahnya Presiden Republik Indonesia. Itu yang tertampil di TV, nama Prabowo dan Presiden itu adalah lower third. Oke. Lalu selanjutnya ada color grading, ya, menyesuaikan tone warna. Ini juga penting. Ada acara yang tajuknya itu kriminal misalnya, tapi tone warnanya pink. Coba kalian bayangkan. Ya, kayak acara-acara brownies, tapi acaranya misalnya kriminal, pembunuhan, itu kan enggak sinkron. Itu yang harus diperhatikan. Jadi orang-orang editor ini harus punya pemahaman estetika yang baik kalau menurut saya, ya. Jadi harus bisa menyelaraskan apa yang sedang diedit, program apa yang sedang diedit dengan apa yang akan nanti ditampilkan. Karena ini audiovisual loh. Secara visual produksi itu harus menarik, bener ya? Sepakat itu. Jadi kalau kita ngelihatnya menarik secara visual, kita melihatnya itu penasaran untuk menonton lebih lanjut, kurang lebih seperti itu.
Yang terakhir ada mastering, ya, hasil akhir program siap untuk siaran atau publikasi digital. Saya masukkan publikasi digital, kenapa? Karena produksi televisi, broadcasting hari ini itu tidak melulu di televisi konvensional. Oke, ada yang live streaming pakai kalian lihat Netflix, atau itu adalah bentuk digitalisasi yang memungkinkan konvensional dalam segi siaran itu ada di dunia digital. Oke, setelah melalui proses-proses yang tadi, itu kita akan masuk ke dalam proses broadcast-nya. Broadcasting-nya secara apa? Yang pertama live broadcasting atau live streaming. Teman-teman ketika Zoom meeting direkam lalu ditaruh ke YouTube, ada platform digital, itu adalah live streaming menggunakan media digital. Ya, kalau live broadcasting biasa kan kita menggunakan tempat, bisa di mana? Di studio ya, ataupun di luar gitu. Kalau di luar mungkin teman-teman suka lihat acara-acara live report ya. Live report melaporkan khusus dari tempat kejadian, misalnya Mpok Alpa meninggal gitu ya. Saya suka nonton gosip juga, jadi sedikit tahu. Itu melaporkan itu live reporting, ya, itu di luar. Lalu yang kedua ada recorded broadcasting atau tapping tadi. Ini sering acara-acara teman-teman kalau sering lihat nonton TV, masih suka nonton TV nggak teman-teman? Enggak, nontonnya sekarang apa? YouTube, ya itulah ya. Kalian nonton podcast misalnya, podcastnya Denny Sumargo, siapapun itu bentuknya adalah tapping, itu rekaman. Ya, karena dalam rekaman itu, dalam tapping itu proses editingnya benar-benar sangat porsinya itu besar. Ya, karena membuang hal-hal yang memang tidak perlu untuk ditayangkan. Kalau tapping seperti itu rekaman ya. Oke, untuk selanjutnya ada peran tim produksi. Di sini ada produser ya, itu penanggung jawab keseluruhan. Keseluruhan ini harus dicermati teman-teman. Keseluruhan ini dalam satu program saja. Oke, dalam satu program saja. Misalnya ada televisi A, ada program hiburan, ada program berita, ada program reality show, ada program talk show. Itu biasanya produser itu beda-beda. Jadi dalam satu program, ya. Sutradara juga sama, ya, dalam satu program tertentu. Sutradara ini sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam hal teknis di sini. Sutradara ini mengarahkan. Nanti kamu begini ya, nanti kamu begini ya, gitu ya. Nanti kamu ngomongnya dengan nada yang tegas ya, itu sutradara. Lalu penulis naskah ini orang-orang kreatif ya, yang bisa membuat alur cerita atau plot. Kalau teman-teman pernah dengar plot twist ya, sering ya, itu penulis naskahnya keren. Gitu, dipraktikan oleh sutradara yang menerjemahkan tulisan sehingga menghasilkan sesuatu program atau yang kita tonton, wah ini keren. Itu adalah penulis naskahnya yang keren ya, plot twist. Yang terakhir, yang nggak terakhir ya, masih banyak. Kameramen ya, mengoperasikan kamera, ini penting juga. Kalian sudah cuap-cuap di depan ya, sudah capek-capek, taunya kameramennya ngantuk, nggak kerekam. Itu juga kacau ya. Oke, lalu penata suara, mengatur kualitas audio, ini biasanya di operator ya, di master control room, atau sebagai operator-operator yang nanti bisa juga sebagai editor juga. Kualitas suaranya ditinggikan atau direndahkan seperti itu. Oke, yang terakhir ada art director, ini berhubungan dengan grafis ya, yang tadi. Ini juga pekerjaan di pasca produksi lah, sehingga orang-orang ini menontonnya itu wah ya. Saya sih selalu berpikiran begitu, kalau kita nonton, wah dari visualnya kita suka, kita tuh bakal pengen tahu lebih gitu, ini apaan nih gitu ya. Tapi kalau visualnya jelek, pindahin gitu ya. Itu biasanya sih seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana sih produksi yang efektif ya? Gitu. Yang pertama itu ada persiapan matang ya di praproduksi tadi. Jadi kalau fondasi bagus itu mengurangi masalah itu biasanya di saat-saat produksi yang lain ya. Lalu komunikasi yang jelas antara anggota tim. Kali ini penting juga, tim produksi itu banyakan. Kalau semuanya musuhan nggak jadi produksi. Jadi koordinasi ya, orang-orang broadcast itu harus koordinatif, komunikatif, nggak cicing baik gitu ya. Jadi harus benar-benar proaktif lah gitu. Lalu fleksibilitas menghadapi kendala teknis, ini juga sangat penting. Di tim produksi itu memang mempunyai job desk masing-masing di situ ya. Ada kameramen apa. Tapi dalam pelaksanaannya, plot twist yang terjadi dalam produksi itu sering terjadi.
Jadi jangan saling mengandalkan. Ketika si kameramen bisa menghandle masalah yang lain, kerjakan. Begitupun sebaliknya. Jadi jangan hanya terpaku dalam satu job desk gitu. Lalu yang terakhir ada konsistensi standar teknis. Nah ini soal estetika. Produksi televisi itu selalu berkembang ke atas ya dalam hal standar teknis dan estetika. Produksi televisi di zaman saya dulu masih kuliah, secara visual itu sangat berbeda dengan yang sekarang. Jadi standarnya itu nggak turun gitu ya, selalu naik dari segi estetika apapun. Berarti kan mereka meng-hire orang-orang yang memang sangat berkompeten itu untuk lebih bisa disajikan lebih baik lah secara pandangan mata gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kesimpulan di sini ada proses produksi televisi itu adalah rangkaian kerja tim yang sangat terstruktur ya, dari mulai perencanaan pra sampai pasca itu ada proses dari hulu ke hilir, jadi tidak berdiri sendiri. Tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi itu saling terkait, betul. Tidak ada program siaran yang dihasilkan hanya dari pasca produksi, ada nggak? Nggak ada ya. Ada siaran televisi tapi prosesnya hanya praproduksi, ada nggak? Tidak ada. Jadi semuanya saling terkait. Oke. Keberhasilan tayangan itu ditentukan oleh yang pertama tadi apa? Perencanaan. Lalu eksekusi. Oke, lalu yang terakhir adalah kreativitas. Ini yang berhubungan dengan proses yang terakhir apa? Pasca produksi. Oke, sampai sini silahkan ada yang ingin bertanya. Oke, boleh. Siapa? Rido ya? Oke, silahkan. Tadi itu di bagian praproduksi itu ada pembuatan naskah ya Pak. Oke. Nah, gimana sih Pak cara membuat naskah yang baik itu Pak? Oke. Oke, di praproduksi ya, pembuatan naskah. Oke, yang pertama pembuatan naskah produksi itu, ini kita ngomongin secara tim ya. Tim itu akan melakukan brainstorming. Oke, itu yang langkah pertama itu adalah brainstorming. Di brainstorming ini kita menggali ide-ide yang ada dalam tim produksi. Kita mau bikin konten atau program acara hiburan. Gimana semua rapat ya, meeting secara masif ya, secara intens, itu brainstorming. Lu gimana? Semua ide itu akan terkumpul. Dijadikan ide ya, ide yang diambil satu ide tersebut sehingga nanti dijadikan sebuah naskah. Oke, naskah juga ini di pertemuan selanjutnya ya, ada struktur naskah nanti kita lihat. Tapi intinya pembuatan naskah yang baik itu lahir dari brainstorming yang sangat intens gitu. Jadi nggak ada misalnya tim produksi ini 10 orang, idenya cuma dari satu orang, nggak ada biasanya. Jadi semuanya mengutarakan ide, tapi kenyataannya yang terjadi apa? Misalnya nih rapat gitu ya, 10 orang. Coba lu gimana? Gue ngikut aja deh. Biasanya kayak gitu kan, nggak mau ribet. Ya gue sepakat sama ini, gue sepakat sama itu. Nggak, sebaiknya nggak kayak gitu. Jadi semua orang itu berkontribusi dalam sebuah ide gitu. Jadi naskah itu dimulai dari ide dulu. Nah, ide ini diambil dari apa? Dari brainstorming. Jadi itu intinya. Itu naskah diolah dengan struktur-struktur ya, nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya seperti itu, Rido. Oke, terima kasih. Ada lagi silakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, boleh. Siapa namanya? Oh, Rido lagi. Ada Rido. Oke, silakan Rido yang kedua. Apa sih perbedaan dari produksi dan produksi? Oke, ini sering mungkin teman-teman ya ketika nonton ya entah di YouTube atau pokoknya produksi konten lah, kan ada penanggung jawab gitu ya, gitu. Terus ada produser, itu berbeda. Kalau penanggung jawab produksi itu membawahi semua program tanpa terkecuali. Kalau bisa lihat penanggung jawab produksi itu, pernah dengar Rosiana Silalahi? Pernah ya? Oke. Itu penanggung jawab produksi Kompas TV yang membawahi semua program-program yang ada di Kompas TV. Paham ya sampai sini ya? Penanggung jawab ini yang General Manager. Oke, general manajernya lah kalau di perusahaan. Kalau produser, saya tadi sempat singgung juga, jadi hanya bertanggung jawab biasanya di satu program saja. Ya, betul. Di atasnya General Manager. Oke, gitu ya, Rido ya, kurang lebih ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu orang lagi lah, boleh. Ya.
Itu tadi Bapak, bagaimana proses pasca produksi secara live broadcast atau secara Oke, pasca produksi. ya, secara live broadcast, bagaimana prosesnya gitu? Oke, pasca produksi di live broadcast. Oke, ini juga pertanyaan yang sangat bagus ya. Oke, kita pahami teman-teman, di pasca produksi itu kita menentukan pemilihan shot. Intinya edit mengedit, begitu ya. Oke. Nah, apa jadinya? Apa kabar edit mengedit kalau lagi live? Gitu ya kurang lebih ya. Oke, dalam live streaming atau broadcasting, edit mengedit ini pasca produksinya ini bisa jadi berbarengan, teman-teman. Oke, berbarengan artinya apa? Ketika sedang live streaming, saya contohkan tadi di lower third. Kan kalau misalnya rekaman nih, videonya udah ada, terus diedit pakai lower third. Misalnya Ivan Isafatoni, bawahnya apa gitu ya. Tapi kalau dalam live itu berbarengan. Berarti orang pasca produksi ini, si edit mengedit ini sama orang grafis itu duduk berbarengan. Yang grafis dia menentukan lower third, menentukan grafis tampilan, ya. Yang lain kerja bareng. Jadi kerja barengnya ini pasca produksi ini barengan dengan produksinya jadinya. Itu bedanya dengan tapping kan beres dulu tuh sampai pasca produksi, sampai rekamannya jadi. Terus diedit, terus disiarin kan gitu. Kalau live barengan. Gitu. Oke? Ya, oke, terima kasih. Namanya siapa? Syakina. Oke, terima kasih Syakina. Oke ya. Itu materi sampai pasca produksi. Oke, ini ada tugas untuk minggu depan, teman-teman, ya, yang harus dikerjakan. Ini ada tugas mandiri. Ya, tugasnya teman-teman silakan mereview artikel, buku atau jurnal yang berisi tentang topik, tema atau kasus produksi siaran televisi. Jadi hanya mereview, ya. Kalian dapatkan misalnya di jurnal apa atau di buku apa tentang produksi televisi, lalu kalian ambil, kalian review, lalu kalian presentasikan di depan kelas. Ini akan teman-teman pengetahuan, wawasan teman-teman akan dunia produksi itu secara teknis yang sudah di lapangan terjadi itu akan terjawab di sini. Ya, karena waktu pula yang sudah mepet, teman-teman ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi ada manfaat yang bisa kita ambil ya. Terakhir sekali saya tutup, sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Cukup? Oke, ya. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.